Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saroni. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjawab soal-soal fisika. Soal yang pertama, suatu persamaan gelombang diberikan Y dalam kurung T sama dengan 0,03 sin 2V dalam kurung 50T min 2X dengan T dalam second, X dan Y dalam meter. Dapat kita jawab, diketahui Y dalam kurung T sama dengan 0,03 sin 2V dalam kurung 50T min 2X. Persamaan umum gelombang yaitu A sin dalam kurung omega T kurang Kx. Untuk memenuhi persamaan tersebut, maka 2V dikalikan 50T min 2X. Maka diperoleh persamaan Y dalam kurung T sama dengan 0,03 sin dalam kurung 100VT kurang 4Vx. Maka dari persamaan ini dapat kita jawab yang pertama yaitu amplitudo atau A sama dengan 0,03 cm. Yang kedua frekuensi sudut gelombang atau omega sama dengan 100 V radius per second. Selanjutnya yang dapat kita ketahui dari persamaan ini yaitu tetapan gelombang atau K sama dengan 4V. Yang keempat yaitu frekuensi gelombang yaitu omega sama dengan 2VF. F sama dengan omega per 2V. F sama dengan 100V per 2V sama dengan 50 Hz. Yang kelima yaitu periode gelombang, yaitu T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 50 sama dengan 0,02 second. Yang keenam, panjang gelombang. K sama dengan 2V per alfa. Alfa sama dengan 2V per K. Alfa sama dengan 2V per 4V sama dengan 0,5 meter. Yang ketujuh, persamaan kecepatan gelombang, yaitu V sama dengan omega A cos dalam kurung omega T min Kx. V sama dengan 100V 0,03 cos dalam kurung 100 VT min 4Vx. V sama dengan 3V cos dalam kurung 100 VT min 4Vx meter per second. Yang kedelapan yaitu persamaan percepatan gelombang, yaitu A sama dengan min omega kuadrat Y. A sama dengan min 100V kuadrat 0,03 sin dalam kurung 100 VT min 4Vx. A sama dengan min 300V sin dalam kurung 100 VT min 4Vx meter per second kuadrat. Soal yang kedua, massa matahari dan massa bumi masing-masing 2,0 kali 10 pangkat 30 kg dan 5,96 kali 10 pangkat 24 kg. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilogram. Tentukan yang pertama gaya gravitasi matahari pada bumi. Rumusnya yaitu F sama dengan G besar kali M besar M kecil M besar B kecil per R kuadrat M kecil B kecil. F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali 2,0 kali 10 pangkat 30 kali 5,96 kali 10 pangkat 24 per 150 miliar kuadrat. F sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 22 N. Yang kedua, laju revolusi planet. V sama dengan akar G besar kali M besar per R. V sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali 2,0 kali 10 pangkat 30 per 15 kali 10 pangkat 10 sama dengan akar 13,34 kali 10 pangkat 9 per 15. V sama dengan akar 0,889 kali 10 pangkat 9 sama dengan akar 8,99 kali 10 pangkat 8. V sama dengan 2,98 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya yang C, periode planet. T sama dengan 2V akar R pangkat 3 per G kali M. T sama dengan 2V akar 15 kali 10 pangkat 10 pangkat 3 per 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali 2,0 kali 10 pangkat 30. T sama dengan 2V akar 15 kali 10 pangkat 10 pangkat 3 per 13,44 kali 10 pangkat 9. T sama dengan 2V akar
1,11 kali 10 pangkat 11. Selanjutnya yang D yaitu percepatan gravitasi bumi. R sama dengan 6.371 km. G sama dengan G besar kali M per R kuadrat. G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali 5,96 kali 10 pangkat 24 per 6.371 kali 10 pangkat 3 pangkat 2. G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali 5,96 kali 10 pangkat 24 per 40,589,641 kali 10 pangkat 6. G sama dengan 39,7533,641 kali 10 pangkat 13 per 40,589,641 kali 10 pangkat 6. G sama dengan 39,7533,641 kali 10 pangkat 13 kurang 40,589,641 kali 10 pangkat minus 6. G sama dengan 397,533,000 kali 10 pangkat 6 kurang 40,589,641 kali 10 pangkat minus 6. G sama dengan 356,943. Hal yang ketiga, bola pejal yang memiliki massa 250 gram dan jari-jari 12 cm menggelinding murni dengan laju translasi 3 meter per second. Berapakah energi kinetik total bola tersebut? Dapat kita jawab, VPM sama dengan omega PM kali R. Kecepatan sudut rotasi bola terhadap pusat massa yaitu omega PM sama dengan VPM per R. Omega PM sama dengan 3 per 0,12 sama dengan 25 radius per second. Momen inersia bola terhadap pusat massa. IPM sama dengan 3 per 5 M kali R pangkat 2. IPM sama dengan 3 per 5 M kali R pangkat 2. IPM sama dengan 3 per 5 kali 25,0 kali 0,12 pangkat 2 sama dengan 0,216 kg meter kubik. Energi kinetik translasi bola. K-trans sama dengan setengah MV kuadrat PM. K-trans sama dengan setengah kali 25,0 kali 3 pangkat 2 sama dengan 112,5 Joule. Energi kinetik rotasi terhadap pusat massa adalah K rot sama dengan setengah IPM del omega pangkat 2 PM. K rot sama dengan setengah kali 0,216 kali 25 pangkat 2 sama dengan 67,5 Joule. Energi kinetik total benda tegar yaitu K total sama dengan K trans tambah K rot. K total sama dengan 112,5 tambah 67,5 sama dengan 180 Joule. Soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang aliran laminer dan aliran turbulen? Jelaskan. Aliran laminer adalah aliran fluida yang kecepatannya di seluruh lapisan relatif sama atau tidak terjadi pusaran. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran fluida yang ditandai dengan terbentuknya pusaran aliran atau turbulensi karena kecepatannya yang tidak sama di seluruh lapisan permukaan fluida. Aliran turbulen ini biasanya terjadi pada aliran yang luas penampangnya semakin kecil. Selanjutnya, yang B yaitu apa perbedaan fluida statis dan dinamis? Jelaskan. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase terdiam atau tidak bergerak. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang berada dalam fase bergerak. Yang C, sebuah dongkrak hidrolik memiliki pipa-pipa yang berdiameter 1 cm dan 7 cm. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda yang masanya 1.500 kg? Diketahui A1 sama dengan VD1 pangkat 2 per 4 sama dengan 3,14 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 per 4 sama dengan 7,85 kali 10 pangkat 5
meter kubik. A2 sama dengan V D2 pangkat 2 per 4 sama dengan 3,14 kali 7 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 per 4 sama dengan 3,18 kali 10 pangkat 3 meter kubik. F1 sama dengan A1 per A2 kali F2 sama dengan 7,85 kali 10 pangkat 5 per 3,85 kali 10 pangkat 3 kali 1,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 306 N. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud termodinamika? Jelaskan masing-masing hukumnya. Termodinamika. Termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Hukum termodinamika. Hukum 1 atau kekekalan energi dalam sistem. Energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Manusia bisa mengubah bentuk energi dari bentuk energi satu ke energi lainnya. Dalam termodinamika, jika sesuatu diberikan kalor, maka kalor tersebut akan berguna untuk usaha luar dan mengubah energi dalam. Hukum 2 termodinamika. Dalam pernyataan entropi atau besaran termodinamika yang menyertai suatu perubahan setiap keadaan dari awal sampai akhir sistem dan menyatakan ketidakteraturan suatu sistem. Total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah setiap proses irreversibel terjadi. Hukum 3 termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Selanjutnya soal 5B. 200 gram es bersuhu minus 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana berisi air 500 gram bersuhu 95 derajat Celcius. Bila kalor yang diserap bejana diabaikan, berapakah suhu akhir campuran air sampai air mencair seluruhnya? Diketahui kalor jenis es 2100 J per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es 4400 J per kilogram. Kalor jenis air 4200 J per kilogram derajat Celcius. Dapat kita jawab, Q lepas sama dengan Q terima. M1 kali C1 dalam kurung TC kurang T1 sama dengan M2 kali C2 dalam kurung T2 min TC. 200 kali 2100 dalam kurung TC kurang dalam kurung minus 20 sama dengan 500 kali 4200 dalam kurung 95 kurang TC. TC sama dengan 75,83 derajat Celcius. TC sama dengan 75,5/6 derajat Celcius. Sekian video tentang pembahasan soal-soal fisika. Terima kasih.